Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yang juga saya kasih. Tentu saja pada hari ini pertama-tama sekali lagi kita mensyukuri anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada CDD Kongregasi Murid-Murid Tuhan dan juga kepada Rumah Retret atau Rumah Kalbat Tegal Jaya yang pada hari ini, pada tahun ini genap 25 tahun, CDD 91 tahun. Ini anugerah Tuhan yang patut kita syukuri, dan kita sudah mendengar dari provinsial, ketua yayasan, bagaimana berdirinya kongregasi ini dan juga bagaimana karya-karya yang sudah dilaksanakan. Tentu saja karya ini demi kepentingan gereja, kepentingan umat Allah, pelayanan yang saya kira menjadi tugas perutusan dari kongregasi manapun. CDD mempunyai pelayanan yang terkenal di desa dengan pendidikan. Saya kira ini memang mendapat apresiasi di mana-mana. Di Bali ini
paling terkenal di Malang, kemudian Pontianak juga. Saya kira karya-karya pendidikan ini istimewa, sangat istimewa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga banyak alumni-alumni yang sudah cerdas, yang kemudian sudah berhasil, mereka merasakan bagaimana jasa dari CDD, dan mereka tentu sangat mendukung karya-karya dari CDD. Paling kurang itulah yang saya dengar dari alumni-alumni yang bukan hanya dari Jawa, Kalimantan, tetapi juga dari Flores. Karena banyak murid-murid atau siswa-siswi dari Flores juga ya, bersekolah banyak di mana. Saya kira mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab bukan hanya negara, tapi semua lembaga termasuk kita yang Gereja Katolik. Dan kita mau bahwa lembaga-lembaga pendidikan ini menjadi sarana pewartaan kabar gembira. Jadi sarana pewartaan kabar gembira yang mau agar orang-orang cerdas secara intelektual, tetapi juga mempunyai atau menghayati nilai-nilai yang diajarkan oleh gereja juga, nilai kasih, nilai kerukunan damai, nilai kejujuran, nilai keadilan dan kebenaran. Ini nilai-nilai yang universal, bukan hanya nilai kita, tapi nilai universal yang kalau dihayati oleh alumni-alumni kita, saya yakin akan membawa hidup yang baik dan damai di negara Republik Indonesia. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada CDD, penghargaan yang tinggi yang telah melaksanakan tugas pelayanan di bidang pendidikan yang luar biasa itu, dan berterima kasih bahwa itu juga ada di Keuskupan Denpasar dalam karya pendidikan di sini di Kolese Santo Yusuf. Lalu yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada CDD atas kehadiran Rumah Kawan Tegal Jaya ini yang dilihat sebagai oase, tempat pembinaan iman, pendampingan rohani. Dan saya yakin dengan pendampingan rohani bagi orang-orang yang melaksanakan retret di sini, kita berharap bahwa iman mereka semakin tangguh, sehingga mereka mampu menjadi saksi dalam masyarakat majemuk. Dan sinode yang keempat ini, Keuskupan Denpasar menegaskan kembali hal ini, menjadi gereja yang beriman tangguh, mandiri, dan mampu bersaksi dalam masyarakat majemuk. Dan di tempat inilah saya kira orang-orang yang melaksanakan retret bukan hanya untuk bermain-main. Ya, saya kira orang melaksanakan retret untuk semakin memperdalam imannya, semakin menghidupkan semangat rohaninya, sehingga kemudian sesudah retret iman mereka bertumbuh dan menjadi tangguh, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi. Saya kira ini penting sekali. Di Keuskupan Denpasar ini hanya ada dua, itu Rumah Kawan selain di Tegal Jaya ini dan di Bedugul oleh Okar, jadi dua. Dan kalau banyak orang menggunakan sungguh-sungguh rumah retret, Rumah Kawan ini dengan baik, saya yakin banyak orang akan memiliki iman yang tangguh. Lalu saya kira juga hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Kongregasi CDD adalah pengembangan sosial ekonomi sebagaimana yang semoga perayaan suci memberikan kepada saudara kegembiraan batin dan pahala surgawi. Amin.
segala